terkait tentang hipnoterapi ini. Bahwa hipnoterapi itu bisa melakukan berbagai penanganan gangguan psikis dan psikosomatik, amnesia, asma, bahkan bayi sungsang itu ada penelitiannya, dan ini masih ada yang terupdate, memiliki kecemasan berlebih, depresi, dermatologi, enuresis, fobia, gangguan stres pasca trauma, imun sistem, irritable bowel syndrome, yang mungkin kita sering lihat bahwa ada anak-anak yang ketika dia cemas selalu saja ingin ke WC, selalu saja ingin buang air besar. Ketika dia stres atau ingin melakukan sesuatu kegiatan yang memicu adrenalin dia, apakah dia disuruh naik ke kelas, apakah dia diminta untuk menjelaskan sesuatu, hingga kemudian dia mules. Ini kita sebut dengan irritable bowel syndrome, dan ini sangat sering kita temukan di tempat praktek. Bahkan di sekolah-sekolah sering kita lihat. Ada juga beberapa kepala sekolah yang datang ke tempat saya yang mengatakan ketika saya diminta untuk memberikan sambutan, keringat dingin, dan kemudian saya ingin berkali-kali ke WC, seperti itu, toilet. Ini bisa kita tangani dengan hipnoterapi. Ada prosedur medis, menghilangkan mual akibat kemo, rasa sakit secara umum, akibat luka bakar yang serius, serangan panik, tik, trichotillomania, dan sebagainya. Nanti slide ini Bapak Ibu sekalian bisa akses. Nah, sekarang apa manfaat hipnoterapi untuk siswa-siswa kita? Sebelum kita belajar, mari pahami apa yang bisa kita lakukan setelah belajar pada siang hari ini hingga pukul 12 WITA untuk waktu Makassar tentunya. Ada anak yang suka menunda-nunda, maka kita bisa melakukan hipnoterapi kepada dia. Kebiasaan buruk anak yang suka menggigit kuku, sering kentut di kelas, sering mengambil barang, dan sebagainya. Sangat banyak Bapak Ibu. Menurunkan berat badan, stress management, anak-anak yang suka emosi, ada anak yang kita bisa mengontrol rasa sakitnya, ada anak yang merasa bersalah. Saya pernah menemukan siswa yang sangat takut kalau tidak juara 1 atau juara 2, bukan juara ya, ranking 1, ranking 2. Pokoknya ketika dia ulangan dia cemas dan panik sekali, dan dia sangat takut ketika tidak mendapatkan ranking. Ternyata perasaan bersalah ini muncul dari ibunya. Dia menganggap bahwa dia tidak boleh kalah dalam ranking-rankingan ini. Dia tidak boleh lewat dari ranking 3, karena pasti akan dimarahi, pasti akan dipukul oleh bapaknya. Sehingga ada perasaan bersalah di sana ketika tidak melakukan yang terbaik. Ada anak yang kesedihan mendalam, kita bisa lakukan hipnoterapi. Kecemasan tinggi, kemudian anaknya terjadi halusinasi, melihat sesuatu hal yang tidak nampak, mengatasi mental block, saya tidak bisa belajar, matematika itu sulit, fisika itu sangat menyakitkan otak saya, bahasa Indonesia itu gampang, tapi kalau saya selalu dapatin ya, sudah deh, tidak usah belajar bahasa Indonesia deh. Berbagai penyakit psikosomatik ini penyakit fisik yang diakibatkan oleh pikiran. Kita ke dokter mengatakan tidak apa-apa, kepalanya baik. Tapi pasiennya mengatakan, sakit dok, betul kepala saya sakit. Akhirnya dokternya merujuk ke dokter spesialis untuk ngecek kepalanya. Dicek lagi di dokter spesialis, kepalanya ternyata baik-baik. Tapi klien ini, anak ini atau ibu ini, orang ini mengatakan sakit dok, sakit. Nah ini bisa jadi psikosomatik. Mungkin kalau di kampung-kampung ini sudah mengatakan bahwa ini sudah disantet gitu ya. Disantet, sudah disandro oleh lawannya gitu ya. Kalau dalam psikologis, maka itu kita sebut dengan psikosomatik. Anak yang sulit bergaul, sulit mengungkapkan pendapat, mau angkat tangan saja sulit, jangankan angkat tangan, bicara saja di kelas itu sangat sulit, maka kita bisa melakukan hipnoterapi. Yang sebentar lagi kita akan pelajari Bapak Ibu sekalian.
agar lebih menghormati orang lain. Saat ini betul-betul kita mendapatkan sebuah zaman yang luar biasa, yang dimana anak-anak siswa semena-mena ketika dipukul melaporkan ke polisi, ke bapaknya lapor ke polisi dan sebagainya. Agar berani mengungkapkan pendapat gitu ya, bersikap positif, perilaku di sekolah yang negatif tentunya, perilaku di rumah yang menyimpang, anak-anak yang curang, mengatasi ketidakpatuhan, berhenti datang terlambat. Saya kurang peka anak-anak saat ini ada yang datang terlambat gitu ya. Saya rasa paling 1-2. Berhenti memutar-mutar rambut. Jadi ada anak yang suka memutar-mutar rambutnya gini nih. Salah satu kebiasaan buruk. Berhenti menggigit kuku, menghisap ibu jari, mengatasi berbicara dengan suara yang terlalu keras, meningkatkan prestasi belajar kita bisa tangan. Berhenti main game. Wah ini saat ini banyak sekali siswa-siswa yang sudah kecanduan gadget. Alhamdulillah DPW Perisa Sulsel kemarin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kami dipanggil waktu itu untuk menangani siswa-siswa yang kecanduan gadget. Di sini ada salah satunya Ustadz Abdillah Coach Rudini yang alhamdulillah berhasil menghentikan perilaku main gadget yang berlebih ini. Berhenti bermain-main dengan makanan, mengatasi kebiasaan menunda. Kita bisa buat klien menjadi rileks, meningkatkan koordinasi tubuh, hubungan dengan figur otoritas, gurunya dan sebagainya. Ada anak-anak yang broken home, mama bapaknya itu pisah, kemudian ya terjadi gangguan belajar di sana. Maka kita bisa melakukan hipnoterapi pada anak ini, siswa ini. Mengatasi rasa malu karena orang tua, mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Mari kita lebih aware saat ini bahwa banyak yang bisa kita lakukan ketika kita belajar hipnoterapi detik ini juga. Maka kita bisa meningkatkan nilai yang lebih baik, mengatasi kecemasan sebelum ujian, menulis dengan lebih baik, berhenti mengompol. Saya kemarin dapat klien SMA masih sering ngompol. Nah, ini ternyata masih terjadi di kalangan pelajar. Mampu menetapkan tujuan, karena saat ini banyak anak-anak yang ketika ditanya apa cita-citanya, masih banyak yang belum jelas gitu ya. Ingin jadi orang sukses kan general, itu harus dikerucutkan. Sukses itu seperti apa? Kebanyakan lagi mengatakan ingin membahagiakan kedua orang tua. Itu harus dispesifikkan lagi, membahagiakan kedua orang tua itu dengan menjadi apa, seperti apa. Berhenti bergosip. Agar anak-anak menjaga penampilannya. Masih banyak tuh anak-anak yang di luar bajunya bisa kita tangani dengan hipnoterapi. Postur tubuhnya yang ketika jalan selalu nunduk, maka kita bisa lakukan hipnoterapi agar tubuhnya itu bisa menjadi tegak. Meningkatkan harga diri. Ada anak-anak yang menganggap dirinya bukan apa-apanya karena dari keluarga miskin, keluarga yang tidak mampu, sering dibully sehingga harga dirinya itu sangat rendah. Ketika harga diri anak seorang rendah, jangankan mau belajar, bergaul dengan teman-temannya saja itu sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Meningkatkan konsep diri, siapa dia, lebih disiplin, bersikap tegas dan asertif, menghargai penampilan, menaikkan berat badan, ini sudah ya. Nah, mari kita kembali ke poin dari Bu Haryanti, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dijelaskan ada 12% ada pikiran bawah sadar. Anak itu sebenarnya tahu Bapak Ibu itu kalau salah, apalagi kalau sudah masuk remaja. Sebenarnya dia tahu bahwa merokok itu tidak bagus. Dia tahu bahwa datang terlambat itu tidak bagus. Tahu kok dia. Dia tahu bahwa atau guru itu salah. Dia tahu Bapak Ibu sekalian. Tahu. Tapi tahunya ini hanya 12% kekuatannya. Sehingga kita harus masuk ke pikiran bawah sadar dari anak ini yang punya kekuatan 88%.
Kenapa? Di situ ada kebiasaan, kepribadian, dan disitulah letak munculnya sebuah perilaku-perilaku yang secara konsisten terjadi begitu saja dan telah menjadi kebiasaan. Ada yang ingin diet, oke deh besok diet, besok diet, sehingga besoknya datang mengatakan lagi, besok deh diet, besok deh diet. Ya kenapa? Sering menunda-nunda. Kenapa tidak konsisten? Karena itu ada masalah di pikiran bawah sadarnya. Ya, dia tahu dia harus gini. Untuk sehat, untuk lebih dicintai suami. Dia tahu, tapi tahunya hanya sebatas 12%, sehingga kita harus masuk ke pikiran bawah sadar klien atau anak ini. Kita harus betul-betul masuk ke pikiran bawah sadarnya, memperbaiki apa yang di dalam, atau memberikan sugesti-sugesti yang bagus agar anak ini bisa betul-betul menjadi anak yang baik, anak yang soleh-soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tentu bisa menyerap pelajaran dengan lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu Haryanti, dan ini adalah dasarnya kita. Beta itu ketika kita sedang berpikir keras, menganalisa sesuatu dengan sangat tinggi. Pokoknya di sini tingkat stresnya seseorang itu tinggi, Bapak Ibu sekalian. Lagi di pressure oleh atasan, ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai. Sehingga gelombang otak kita pada saat itu akan terjadi beta. Nah, ketika kita mengajar, kita harus mengupayakan siswa kita belajar kondisi gelombang otaknya alfa. Ketika kita mengajar, kondisi otak siswa peserta didik harus berada pada gelombang alfa, Bapak Ibu sekalian. Karena pada gelombang alfa inilah seseorang itu bisa diberikan sebuah sugesti atau bisa masuk informasinya yang Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada gelombang alfa ini agar apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya? Ada banyak hal. Kita bisa bermain game, kita bisa berinteraksi dengan anak ini, sering-sering berinteraksi, jangan monoton satu arah di sana. Kita memberikan exercise untuk siswa-siswa kita memberikan tugas, ada tanya jawab di sana, ada kuis. Kalau berhasil menjawab pertanyaan saya berikan pulpen. Kalau berhasil, saya berikan ini. Nah, kita bisa juga melakukan diskusi berpasangan. Kita juga bisa melakukan facilitated discussion. Peserta didik diajak untuk berdiskusi dan memberikan contoh bagaimana penerapan terhadap tema bahan ajar yang kita berikan. Kita membuat kelompok diskusi dengan memberikan topik pembahasan. Experiential games, kita merancang sebuah permainan yang sesuai dengan topik pembahasan, mempraktekkan langsung apa yang menjadi topik pembahasan kita, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan ini semua akan membawa siswa-siswa kita berada pada kondisi alfa. Nah, kondisi inilah kita bisa, informasi yang kita berikan kepada siswa itu bisa lebih masuk, bisa lebih diterima oleh pikiran bawah sadar. Karena ini tadi, kita harus masuk ke pikiran bawah sadar klien. Sehingga kita harus masuk ke pikiran bawah sadar klien dengan menurunkan gelombang otak seseorang atau klien itu atau peserta didik kita ke gelombang alfa, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita ingin menutup presentasi atau menutup pengajaran kita bisa menggunakan teknik ajakan. Ayo anak-anakku sekalian, ayo, mari. Kita juga bisa menggunakan storytelling, nggak usah lama-lama, 2 menit. Kita ceritakan seseorang yang sukses tanpa tangan, tanpa kaki. Kita bisa menyanyi bersama 3 menit sebelum kita tutup belajar kita. Kita bisa memberikan pantun kepada mereka. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh perasaan hati dari peserta didik kita. Ini semua yang akan membuat gelombang siswa-siswi kita berada pada gelombang alfa. Oke, ini ya sudah dijelaskan tadi sama Ibu Haryanti. Oke, sekarang kita masuk
belajar tentang bagaimana melakukan hipnoterapi kepada siswa kita. Ini 15 menit sangat cukup. 20 menit kita kan belajar bagaimana melakukan hipnoterapi kepada siswa-siswi kita. Dan ini sifatnya one on one Bapak Ibu sekalian. Ataupun kita bisa melakukan hipnoterapi kepada seluruh peserta didik kita. Kalau kita betul-betul memahami materi ini, seperti itu. Nanti mohon izin ketika azan saya akan diam terlebih dahulu, kemudian setelah azan kita akan lanjutkan sisa materinya seperti itu. Karena Makassar saat ini 15 menit lagi akan memasuki waktu duhur seperti itu. Baik, kita mulai. Ada tahapan-tahapan dari hipnoterapi ini. Yang pertama pre-induction, bagaimana kita melakukan pendekatan. Simple sekali nantinya. Induction, yaitu bagaimana kita membawa klien itu ke kondisi alfa. Kemudian di level test kita harus tahu nih, apakah klien kita, siswa kita itu sudah masuk gelombang otaknya ke alfa. Terus bagaimana kita memberikan sebuah sugesti, kemudian kita minta siswa ini untuk membuka mata. Sangat menarik tentunya, bisa kita pelajari pada sisa materi ini. Oke, yang pertama, catat baik-baik Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah PowerPoint, bukan Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu sekalian saya minta untuk mencatat hal ini, karena ini tidak ada di slide. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah patching atau selaras. Seperti yang Ibu Ariyanti tadi katakan, kita harus selaras dengan anak ini. Kalau anak ini suka dengan game ini, maka kita akan berdiskusi tentang game dengan dia. Pokoknya kita selaras dengan dia. Nah, apa yang tidak boleh kita lakukan pada proses ini, yang pertama adalah kita jangan pernah mengatakan kepada siswa ini, wih, kasihan anak ini. Kasihan kamu tidak punya orang tua. Aduh, kalau saya sudah pasti bunuh diri. Aduh, kasihan kamu nak. Kamu tidak punya orang tua. Kalau saya seperti ini, saya tidak perlu sekolah lagi, saya bantu. Jadi jangan memberikan sebuah keprihatinan yang berlebih kepada siswa-siswi yang punya masalah ini. Aduh, nak, kalau saya seperti kamu, saya keluar dari sekolah ini. Aduh, nak, kalau kamu seperti ini, saya mending keluar dari sekolah ini. Saya pasti pukul orang itu. Saya pasti akan mencuri dan sebagainya. Jadi jangan memberikan sebuah keprihatinan yang berlebih. Kemudian jangan mengkritik anak ini. Kamu ini gini. Ingat, ini adalah proses terapi, ini bukan proses teaching. Jadi ketika kita melakukan sebuah proses pendekatan, di pre-induction ini adalah kita melakukan sebuah pendekatan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan terlalu banyak mengkritik, kalau perlu sedikit saja. Kenapa? Ketika ketika kita mengkritik, kamu yang salah, kamu yang memukul duluan, kamu ini. Sehingga ketika banyak dikritik, kita akan kesulitan untuk membawa anak itu ke kondisi yang kita butuhkan. Kondisi yang kita butuhkan itu akan mempermudah kita memberikan sebuah sugesti nanti. Kemudian, jangan membuat anak itu takut. Jangan pasang otoritas yang berlebih kepada anak itu. Pokoknya saya akan keluarkan kamu. No. Kalau kita ingin melihat peserta didik itu baik, nantinya setelah proses terapi ini, maka lakukan ini dengan baik Bapak Ibu sekalian. Jangan berdebat dengan peserta didik. Jangan pernah berdebat. Terima dia, dengarkan dia baik-baik. Dia butuh didengarkan. Dia punya masalah sehingga biarkan dia bercerita. Kita ngangguk-ngangguk saja. Kita berikan pandangan kita dengan penuh cinta, dengan kasih sayang. Kita hadir sebagai terapis, bukan lagi seorang guru di sana, tapi kita menjadi seorang terapis, menjadi sahabat dia, sehingga anak ini bisa berubah menjadi lebih baik. Menyalahkan seperti tadi ya, kemudian menilai secara moralitas. Wah, agamamu, kamu kurang sholat, kamu kurang ini, makanya kamu itu gini, dan sebagainya. Jadi kita perlu berhati-hati, jangan melakukan ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita melakukan interview kepada anak ini, sederhana ke Bapak Ibu sekalian. Kita gunakan 5W1H aja. Apa? Kenapa? Kapan? Di mana kejadiannya?
kenapa, siapa, bagaimana ceritanya. Oke, inilah yang kita lakukan pada tahapan ini. Jadi panggil dia di depan kita, kemudian kita ngobrol santai dengan dia, kemudian kita tanyakan, apa sih nak masalahmu, apa sih yang menjadi beban hidupmu, kok matematika kamu ini rendah, tolong beritahu ibu, tolong beritahu bapak, apa sih kendalanya, seperti itu. Tentu ini yang kita lakukan ketika kita mendapatkan siswa-siswa yang betul-betul nilainya selalu anjlok, selalu bolos, dan sebagainya. Maka kita bisa melakukan konseling terapi. Bukan hanya guru BK saja, Bapak Ibu sekalian, tapi kita harus hadir buat siswa kita, buat siswi kita, mengatasi masalah mereka. Tentu ini sudah di luar batas indikator pekerjaan kita di sekolah seperti itu. Tapi ketika kita melakukan ini kita akan membuat kita menjadi seorang guru atau dosen yang luar biasa, akan dikenang sepanjang masa. Kemudian setelah pre-induction, step kedua adalah induction, Bapak Ibu. Kalau bahasa sederhananya ini membuat klien itu tertidur. Sederhananya ini membuat klien masuk ke pikiran bawah sadar, membawa siswa-siswi ke bawah sadarnya, menuju dari conscious mind ke subconscious mind. Intinya kasih tidurnya lah gitu ya, kasih tidur. Membuat klien ini tertidur atau masuk ke kondisi yang kita butuhkan. Kita tidak akan belajar siang ini seperti sleep. Lihat mata saya dan tidur. Nah, kita tidak belajar itu, tapi kita belajar tentang bagaimana hipnoterapi itu bekerja. Jadi yang tidur-tidur itu ke stage ya, ke permainan. Tapi yang kita lakukan adalah sebuah terapi perubahan kepada siswa-siswi kita. Mohon izin saya diam terlebih dahulu untuk mendengarkan azan secara seksama. Kita akan membawa klien ke kondisi pikiran bawah sadar itu dengan cara teknik relaksasi progresif. Kondisi relaksasi progresif ini Bapak Ibu sekalian sangat mudah, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya perlu merilekskan nih dari kepala hingga ke kaki. Ketika kita merilekskan kepala hingga ke kaki, ini akan membuat gelombang otak seseorang berada pada alfa dan theta. Nah, bagian tubuh mana sih yang dikasih rileks? Kepala. Jadi kita akan memberikan sugesti. Nak, tutup matanya, nak. B, tutup matanya. Setelah matanya tertutup, mari kita giring dia. Yang pertama kepala dulu. Misalkan nama anak kita Aris. Aris, tutup matanya. Sekarang kepalanya dirilekskan, buat lebih santai, tenang, dan sebagainya. Untuk lebih mudah saya akan menggunakan skrip yang saya susun gitu ya, untuk melakukan relaksasi progresif. Oke, Haris, silakan tutup matanya. Sekarang rilekskan kepalanya. Buat kepalanya menjadi lebih nyaman, lebih santai. Rasakan kepalanya begitu ringan. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang Aris pikirkan saat ini, buat jadi lebih santai, lebih nyaman, lebih rileks. Sekarang alirkan rasa nyaman itu ke leher Aris. Buat lehernya menjadi begitu nyaman, begitu santai, begitu ringan lehernya. Bahkan lehernya ini tidak mampu memopang kepala dan begitu rileks. Ya intinya relax lah gitu Bapak Ibu sekalian. Terserah nanti kalimatnya mau diapain. Intinya relax, santai, damai dan sebagainya. Setelah leher apa? Dan sekarang alirkan rasa nyaman itu ke bahu saat ini. Biarkan bahu ini menjadi begitu nyaman, begitu relax, begitu santai. Kendorkan otot-otot bahu Aris. Banyak menanggung beban kan Aris? Rilekskan Aris bahunya. Nah sekarang rasakan rasa nyaman itu mengalir ke lengan atas Aris, buat lebih rileks, lengan bawah, lebih santai hingga ke telapak tangan Aris. Biarkan kedua tangan ini tidak bergerak, biarkan kedua tangan ini menjadi lebih santai, lebih nyaman, lebih damai. Alirkan rasa nyamannya ke dada, buat dada Aris menjadi lebih santai, dada Aris menjadi begitu nyaman, begitu plong. Alirkan rasa nyaman itu
atau kendorkan otot-otot perut Aris. Alirkan pula rasa nyaman itu ke pinggang, buat pinggangnya menjadi santai, tenang. Alirkan sampai ke punggung Aris. Biarkan punggungnya menjadi begitu nyaman, begitu rileks, begitu santai Aris. Paha, Aris, rilekskan paha kamu. Paha dalam, luar, atas, bawah. Biarkan paha jadi sangat-sangat rileks Aris. Alirkan pula rasa nyamannya ke betis Aris. Telapak kaki hingga ke jari-jari kaki Aris. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep dari relaksasi progresif ini akan membawa Aris, akan membawa siswa-siswi kita masuk ke kondisi yang begitu nyaman, ke kondisi pikiran bawah sadarnya. Ketika anak-anak kita tangani, maka lakukan ini 10-15 menit. Ini akan membawa Aris, ini akan membawa siswa-siswi kita atau siapapun akan mengerti. Kita harus cek. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, gimana cara ceknya? Cara ceknya pertama adalah drop hand. Yaitu dengan cara, mohon maaf saya berdiri dulu. Saya cari wajah saya dulu, apakah saya jelas di layar gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan drop hand untuk mengecek apakah klien ini sudah masuk ke kondisi hipnosis atau belum, kondisi pikiran bawah sadar atau belum. Yaitu dengan cara kita mengangkat tangannya si Aris seperti ini, kemudian kita jatuhkan. Apabila si Aris masuk ke kondisi pikiran bawah sadarnya, maka tangan Aris akan langsung saja terjatuh. Tapi apabila si Aris belum memasuki pikiran bawah sadar, maka ketika kita melakukan drop hand, maka akan seperti ini nih. Kita ulang. Jadi tanda bahwa si Aris ini masuk ke kondisi hipnosis ketika tangannya diangkat, itu akan langsung terjatuh. Tidak ngambang, tidak lambat jatuhnya. Jadi silakan dicatat, drop hand ini ketika kita mengangkat tangan siswa kita dan kemudian langsung terjatuh, ini adalah sebuah tanda dia masuk ke kondisi relax Bapak Ibu sekalian, atau kondisi pikiran bawah sadarnya. Kemudian kita mengamati nafasnya. Dari dada itu akan turun ke perut. Bapak Ibu bisa lakukan ini di rumah. Ketika Bapak ingin tertidur, lagi rileks, itu perubahan nafas akan dari dada menjadi perut. Ini akan membuat orang itu masuk ke kondisi yang kita butuhkan untuk diberi sugesti nanti. Nah, setelah si Aris masuk ke kondisi rileks, maka kita bisa berikan sugesti Bapak Ibu sekalian. Nah, kita belajar nih, Bapak Ibu sekalian, tentang pemberian sugesti. Misalnya dia mau sehat, ya, kita berikan saja sugesti. Mulai sekarang, Aris merasa menjadi lebih sehat. Setiap kali Aris menarik dan mengembuskan nafas, maka Andi jauh lebih sehat. Berubah. Hari ini Aris telah memutuskan untuk melakukan sebuah perubahan. Seiring dengan berjalannya waktu, maka tanpa Aris sadari terjadi sebuah perubahan dalam diri Aris. Mulai sekarang Aris dengan mudah menghafal setiap mata pelajaran. Mulai sekarang Aris dapat menyerap setiap mata pelajaran seperti tubuh Aris menyerap saripati makanan yang Aris makan. Aris, lupakan semua beban dari permasalahan ini. Lepaskan semua beban dan permasalahan Aris, buang permasalahan itu jauh-jauh. Mulai sekarang Aris menjadi siswa yang paling berpengaruh. Mulai sekarang Aris menjadi bintang kelas. Mulai sekarang hidup Aris indah. Mulai sekarang Aris dapat menikmati indahnya kehidupan ini.
Sayangilah istri Anda, cintailah istri Anda dengan setulus hati. Anda menjadi orang yang senang, Anda menjadi orang yang bahagia, Anda semakin rileks, santai, nyaman, tenang, damai, beristirahat. Anda menjadi jauh lebih sehat, kuat, bugar, energi, aktif. Anda menjadi pribadi yang sukses, sejahtera, makmur, luar biasa, bahagia. Jadi ini adalah sebuah sugesti-sugesti yang bisa kita berikan kepada siswa kita ataupun siapapun yang kita bawa ke kondisi pikiran bawah sadar tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tahapan terakhir, kita nih suruh Aris buka mata, Bapak Ibu sekalian. Bilang saja seperti ini. Dalam hitungan ketiga, Aris buka mata. Dalam hitungan 1 sampai 3, di hitungan ketiga, buka mata Aris. 1, rasakan Aris menjadi lebih segar, lebih semangat menjalani hidup. Aris menjadi siswa berprestasi, siswa yang membanggakan orang tua. 2, Aris menjadi lebih percaya diri. Dan 3, buka mata Aris dengan perasaan bahagia, segar, dan bersemangat. Nah, inilah yang bisa kita lakukan pada siswa kita yang betul-betul memiliki masalah. Jadi jangan berpikir ini adalah bagian guru BK, guru BP saja seperti itu. Jadi kita harus hadir betul-betul untuk siswa-siswi kita yang punya masalah. Mungkin ini tentu sangat berat Bapak Ibu sekalian sebagai seorang pendidik, yang dimana kita juga punya indikator pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tapi semoga tools ini bisa bermanfaat, kita bisa menjadi terapis buat siswa-siswi kita yang punya masalah. Jadi saya simpulkan, tahapan hipnoterapi, induction, kita lakukan keselarasan di sana, jangan mengkritik terlalu banyak, jangan menyalah-nyalahkan siswa karena kita ingin melakukan perubahan kepada dia. Induction, bagaimana kita membawa siswi tersebut ke kondisi alpha. Deep level test, kita tes tadi drop hand. Di sana kita lihat ada perubahan nafas ke perut. Kalau kita tidak bisa lihat dada perutnya, cukup drop hand. Kemudian kita berikan sugesti-sugesti kalau sudah masuk kondisi hipnosis. Kemudian kita terminasi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Waktu saya juga sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke kakak moderator. Silakan kakak.